Halo minasan, kembali lagi di channel R9. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Loser, rilis tahun 2010, di mana menceritakan Clay dan timnya yang mereka adalah pasukan elit khusus Amerika Serikat. Mereka dikhianati oleh seorang yang bernama Max, yang merupakan bagian dari CIA yang menyewa mereka. Dan mereka akan bersumpah untuk membalaskan dendam kepada Max. Dan kesempatan itu datang dari seorang wanita misterius. Bagaimanakah kisah pasukan ini? Tanpa berlama-lama, langsung saja ke filmnya. Let's go! Di awal film, di Bolivia, terlihat 5 orang pasukan tentara khusus Amerika Serikat. Mereka adalah Jensen, Cougar, Butch, Rocky, dan Clay. Mereka disewa oleh pria misterius yang bernama Max untuk menyerbu suatu tempat penyelundupan narkoba dan senjata, karena dianggap tempat itu sebagai sarang teroris. Setelah sampai di tempat pengintaian, mereka menandai lokasi itu untuk dibombardir dari sebuah jet yang akan tiba sekitar 8 menit lagi. Namun, ternyata tempat itu juga menyandra anak-anak, sehingga Clay meminta operasi itu untuk dibatalkan. Namun, Max tidak peduli sama sekali, dan menyuruh melanjutkan misinya untuk mengebom target. Mereka pun terpaksa menerobos markas musuh untuk menyelamatkan anak-anak tersebut. Waktu yang tersisa untuk mengevakuasi anak-anak itu sekitar 4 menit lagi. Clay menyuruh Jensen dan Butch untuk mencari kendaraan yang bisa dipakai, sedangkan dia masuk ke ruangan yang dimana anak-anak itu ditahan. Namun, salah satu anak memberitahu Clay bahwa adiknya disandra di lantai 2 oleh pemimpin di sana. Segera Clay naik ke atas dan berjumpa dengan bos di tempat itu yang bernama Fadil, dan Clay berhasil menyelamatkan anak itu. Sisa waktu yang kurang dari 20 detik, mereka memasukkan semua anak ke dalam mobil temuan Jensen untuk menjauh dari tempat itu, karena masih dalam radius ledakan. Mobil pun melaju dengan kecepatan tinggi. Karena ledakan bom, mobil mereka hampir hilang kendali di kebun pisang. Namun dengan keahlian Butch mengemudikan mobilnya, mereka semua selamat, dan Clay membawa mereka menuju helikopter untuk dievakuasi. Karena hanya satu helikopter yang datang dan tidak bisa mengangkut mereka semua, Clay meminta anak-anak saja yang dibawa terlebih dahulu. Baru beberapa detik helikopter itu terbang, pesawat jet datang dan membidik helikopter dengan roket, yang membuat helikopter itu meledak dan hancur tak bersisa. Menyadari bahwa agen CIA itu berniat untuk membunuh mereka semuanya, lantas Kolonel Clay mengumpulkan perhiasan identitas mereka untuk dilemparkan ke helikopter yang terbakar itu untuk berpura-pura sudah tewas. Dengan berita 25 anak yang tewas di helikopter, maka kelima pasukan itu menjadi buronan, dan mereka berniat untuk balas dendam kepada agen CIA itu. 4 bulan pun berlalu. Mereka yang masih berada di Bolivia harus mencari uang untuk bisa kembali ke Amerika, yang dimana Clay dan Rocky bermain di sabung ayam. Cougar dan Jensen bekerja di pabrik boneka, sedangkan Butch menjadi montir di salah satu bengkel ternama di kota itu. Setelah dari sabung ayam, Clay mengatakan akan tujuannya kepada Rocky, yang ingin mencari tahu siapa Max itu sebenarnya. Karena Clay dan timnya tidak pernah bertemu dengan Max secara langsung dan hanya mendapatkan perintahnya saja. Namun Rocky mengatakan itu adalah hal yang sia-sia, karena mereka berlima tidak mungkin bisa melawan semua agen CIA, karena mereka bukan lagi seorang tentara. Karena merasa frustasi, Clay berada di bar dan memesan minuman, namun dia didatangi oleh seorang wanita yang bernama Aisyah, yang berasal dari kota itu. Aisyah pun menggodanya. Alhasil Clay mengajak wanita itu ke sebuah hotel untuk melakukan tapi tiba-tiba I can help you find Matt. dari hasil olah TKP, Aisyah tahu bahwa mereka berlima masih hidup dengan cara menghitung jumlah gigi dari reruntuhan helikopter. Maka dari itu, Aisyah membuat kesepakatan untuk memulangkan mereka kembali ke Amerika dengan syarat membantunya menemukan dan membunuh si Mac. Tanpa pikir panjang, Clay pun langsung menyetujuinya, dan mereka berpisah setelah Aisyah memberikan alamat untuk menemuinya kembali. Keesokan harinya, mereka semua sudah berkumpul di sebuah tempat pemakaman, dan Aisyah memberikan informasi bahwa Max berada di Miami dalam 97 jam ke depan. Max akan menggunakan kendaraan lapis baja, dan paling sedikit ada 30 pasukan di sekitarnya.
Aisyah akan mendanai misi mereka dan akses untuk kembali ke Amerika, asalkan mereka bisa menangkap Max. Mereka pun setuju dan akan balas dendam. Di sisi lain, kita akan melihat seorang yang bernama Max. Dia adalah pembisnis yang sangat licik dan ditemani oleh tangan kanannya yang bernama Wade. Mereka sedang berkunjung ke Dubai untuk melihat senjata yang bernama Snook, yang dibeli dari insinyur India. Snook adalah senjata yang bisa menghancurkan satu pulau kecil dengan kekuatan ultrasonik yang akan dibelinya dan akan dijual kembali dengan harga yang sangat tinggi. Scene kembali ke 5 orang pecundang yang berhasil diselundupkan ke negara bagian menggunakan peti mati. Dan dengan gagahnya mereka mulai menyusun rencana untuk menemukan Max. Dengan menyamar sebagai tentara yang habis kecelakaan dan meminta bantuan medis Amerika. Setelah medis itu datang, mereka memulai rencana dengan mengambil helikopter mereka dan membius para anggota medis itu. Setelah semua persiapan selesai, misi di Miami pun dimulai, yang dimana Rocky sudah menembakkan alat GPS ke salah satu mobil yang bisa dilacak oleh Jensen. Cougar sudah bersiap menembak dari atas gedung. Lalu ketika mobil rombongan melintas, tiba-tiba karena keadaan makin kacau, jalanan pun diblok untuk melindungi mobil Max, dan Clay pun menembakkan bom asap ke arah mereka untuk menutup pandangan. Datanglah Poch dan Aisyah menggunakan helikopter, namun Wade sempat melihat wajah Poch dan dia mengetahui bahwa Clay dan pasukannya masih hidup. Jensen pun menembakkan pengunci ke mobil itu sehingga Poch membawa mobilnya pergi dengan mudah. Setelah sampai di markas, mobil itu pun dibuka, namun anehnya Max tidak berada di mobil itu. Yang ada hanya pasukan Amerika biasa, yang bahkan mereka pun tidak tahu siapa itu Max. Tapi di dalam mobil itu ada sebuah hard drive dari perusahaan Goliath yang hanya bisa diakses dengan algoritma di perusahaan itu sendiri yang mungkin bisa berguna untuk menemukan Max. Oleh karena itu, Aisyah dianggap berbohong sebab Max tidak berada di dalam mobil. Namun Clay masih memaafkannya, tapi Rocky sudah muak dengan semua itu dan ingin hidup normal. Karena itu pertikaian pun terjadi. Butch pun mengatakan kesimpulan bahwa Max bukanlah anggota CIA, melainkan penyelundup yang memerintahkan Clay dan timnya dengan mengatasnamakan CIA. Keesokan harinya, Jensen yang menyamar sebagai kurir untuk masuk ke kantor Goliath dengan menelpon kepala HRD bahwa ada masalah keamanan. Jensen pun bisa masuk dengan menyamar kembali sebagai seorang teknisi untuk mengambil data algoritma yang diperlukan untuk mengakses hard drive tersebut. Namun, dia dikejar oleh security. Setelah terpojok, ia menggunakan jurusnya dan berhasil lolos dari tempat itu. Setelah sampai di markas, Jensen membuka hard drive itu dan di dalamnya terdapat uang yang disembunyikan Max sebanyak $400 dari jualan senjata ke teroris internasional dan terdapat rekaman markas Max berada di pelabuhan Los Angeles. Singkat cerita, setelah sampai di pelabuhan, mereka segera membuat rencana untuk menerobos ke dalam markas Max. Ketika Jensen meretas sebuah sistem, terdapat sebuah fakta bahwa Aisyah merupakan anak dari Fadil yang ingin balas dendam ke Max. Mereka berempat pun langsung pergi dan memberitahukan Clay apa yang sudah mereka temukan. Di sisi lain, Aisyah yang sedang mau ngobrol dengan Clay dikejutkan dengan 4 temannya yang tiba-tiba masuk dan langsung terjadi baku tembak. Setelah itu, mereka tetap melanjutkan misinya untuk masuk ke dalam pelabuhan untuk menemukan dan membunuh Max. Setelah bom berhasil dipasang, Rocky menyuruh Clay untuk melihat sejumlah uang yang berada di peti kemas. Dan tiba-tiba, Rocky langsung memukul kepala Clay, karena Rocky sudah menjadi seorang pengkhianat yang menyebabkan teman-temannya tertangkap. Namun tak lama, Aisyah datang dengan membawa rudal yang diluncurkan untuk membebaskan mereka. Setelah terbebas, dengan cepat mereka menaiki mobil menuju dermaga yang diduga tempat untuk mengaktifkan senjata Snook. Clay yang melihat Rocky sedang memasukkan uang ke pesawat langsung mengejarnya, sedangkan yang lain melawan anak buah Max. Wade yang mengetahui Rocky ingin kabur dengan uang mereka, langsung mengejarnya menggunakan motor GP. Namun dengan keahliannya, Cougar menunjukkan aksinya. Setelah keadaan yang sudah berantakan, Max berusaha kabur dari tempat itu. Namun Clay dengan cepat mengejarnya
dan menembaki pesawat jemputan Max. Clay juga menembak bahu Max, dan Max melemparkan detonator bom ke laut. Beruntung si kolonel masih bisa mendapatkan detonatornya. Tak lama kemudian teman-temannya datang untuk membantu, namun Max berhasil melarikan diri. Tapi setidaknya mereka selamat dari ledakan nuklir yang bisa menghancurkan bumi ini. Film pun berakhir. Sampai jumpa.